Oke, tapi yang penting kita walaupun terbatas ini secara teknologi ya, tapi apa namanya kita masih bisa diskusi lah karena ada suaranya gitu ya. Mungkin kita lanjutin Iya, aja ya. saya ganjal dulu ya. Iya, Oke, ganjal dulu saya. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. teman-teman. Selamat sore teman-teman semua yang hadir di live Instagram eh, inisiatif. Eh, Coba untuk Saka sekali lagi deh di log out dulu, keluar dulu. Nanti saya masuk minta request live lagi ya. Jadi dari Sakanya yang minta request baru nanti saya itu. Oke, maaf ya Bu Rosmiati, ini kita tunggu sekali lagi untuk Saka dulu untuk bergabung bersama kita ya. Oke, siap. Ini ya namanya kita teknologi nih ya masih agak ada hambatan Iya, ini jadi mohon maklum ya. iya. Tapi insya Allah lah, Oke, insya Allah siap. abis ini oke, Lancar. udah Oke, bisa. oke, oke. Oke, kita Oke, coba oke. nih. Bismillah, udah keluarkah? Sudah masuk tapi belum ada gambarnya juga. Halo Mbak Lulu? Ya, halo. Oh iya, belum ada suaranya tapi belum ada gambarnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita mulai aja kali ya diskusinya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live Instagram The Indonesian Institute di acara inisiatif sebuah kegiatan untuk para masyarakat sipil berpikir bersama, berdiskusi, bertukar perspektif ya tentang isu-isu yang hangat melalui live Instagram ya. Jadi kita hari ini ngobrol santai aja sebenarnya, kita akan berdialog gitu ya. Oke, tema kita Pertama, pada hari ya, gimana Bu? ya. Oke, oke, siap. Ya, oke. Tema kita hari ini adalah diskriminasi terhadap perempuan dan bagaimana Perempuan. upaya bagaimana untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia ya. Nah, Iya. belakangan ini nih kita lihat banyak banget ya, banyak isu-isu atau permasalahan terkait kekerasan seksual, pelecehan seksual, ibarat fenomena gunung es gitu ya, mencair, lalu banyak sekali korban yang mulai berani untuk bicara hari ini tentang pengalaman buruk yang pernah mereka alami. Nah, terkait hal tersebut, ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan ya. Nah, saya ingin ngobrol nih sama dua orang kawan kami, kawan TII yang juga sama-sama dari organisasi masyarakat sipil. Ada Bu Rosmiati dari HLBH Apik Sulawesi Selatan dan Suara Asa Katulistiwa yang diwakilkan oleh Mbak Lulu. Kita mulai dari Bu Rosmiati dulu kali ya. Bu Rosmiati, kira-kira isu kekerasan seksual atau diskriminasi seperti apa yang menjadi concern ibu di yang sekarang hangat dibincangkan di Sulawesi Selatan? Mungkin ibu bisa bercerita. Silakan ibu. Iya, oke. Terima kasih. Ya, bisa gabung di sini. Bicara soal diskriminasi, kemudian bagaimana sih supaya kesetaraan gender, keadilan gender itu bisa didapatkan oleh semua, maksudnya setara dan adil untuk semua, kan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bicara diskriminasi, saya kira memang sudah ada kebijakan sejak lama ya. Kalau kita merujuk pada ya kan ada SIDAU. Kalau misalnya kita merujuk pada aturan yang ada itu saya kira sejak tahun 1984 itu kan sudah
sudah diratifikasi. Dan kalau kita bicara diskriminasi, saya kira sangat jelas definisinya di dalam SIDAU, terutama di pasal 1 tersebut. Nah, selama ini kami juga di LBH Apik Sulawesi Selatan, karena konsennya adalah pendampingan untuk kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Kemudian kalau kita bicara kasus berbasis gender, yang paling banyak juga selain KDRT itu adalah kekerasan seksual. Yang sementara ya istilahnya kekerasan seksual yang mencuat ke permukaan, bahkan kekerasan seksual berbasis online itu juga cukup banyak, sehingga kita selalu mendorong pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual untuk segera dibahas dan disahkan. Itu ya. Karena apa? Kekerasan seksual itu kan marak di sekitar kita. Nah, kalau kita bicara diskriminasi terhadap perempuan dalam hal ini sebagai korban itu sangat marak. Ketika misalnya ketika misalnya perempuan sebagai korban itu nantinya bisa jadi penanganannya akan terbalik. Kadang perempuan ini dikriminalisasi sehingga dia biasanya dilapor balik, kemudian dia berubah menjadi tersangka atau terlapor, seperti itu. Jadi kalau kita bicara diskriminasi terhadap korban itu sangat marak terjadi. Diskriminasi hukum juga akan dialami oleh korban. Sehingga memang penting kita semua menyuarakan bagaimana kita memaksimalkan yang namanya keberpihakan pada korban. Itu ya. Karena kalau kita bicara kekerasan, apalagi kekerasan berbasis gender, itu kan bermuara pada yang namanya relasi kuasa. Relasi kuasa yang tidak setara, sehingga kekerasan itu bisa terjadi dan dialami oleh korban yang notabene di sini mengalami istilahnya kan di sini ada dominasi, ada hegemoni, sehingga antara pelaku dan korban di sini yang merasa termarginalkan, terdiskriminasi, sehingga dia lebih cenderung menjadi korban. Kadang dia korban tetapi nantinya akan mengalami lagi kriminalisasi sehingga menjadi korban yang berlapis seperti itu. Nah, itu yang banyak terjadi di sekitar kita, dan LBH Apik banyak melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender, termasuk juga kekerasan seksual. Seperti itu. Oke. Ini menarik ya, artinya munculnya banyak kasus-kasus pelecehan seksual hari ini yang terjadi di berbagai daerah, ini juga terjadi di wilayahnya Bu Rosmiati ya, di Sulawesi Selatan gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah isu nasional yang penting untuk kita sama-sama cari solusinya. Seperti yang Bu Rosmiati bilang, salah satunya adalah mendorong pengesahan RUU TPKS, penghapusan kekerasan seksual. Nah, tadi juga Bu Rosmiati mengatakan bahwa ada kasus di mana dia korban tapi berubah, dikriminalisasi menjadi pelaku. Nah, ini menarik nih. Saya jadi teringat kasusnya Baik Nuril ya, waktu itu dia korban, lalu dia korban pelecehan, tapi akhirnya dia kena undang-undang ITE. Nah, oke, terima kasih Bu. Ya, undang-undang ITE kriminalisasi. Itu untuk di Sulawesi Selatan ya. Kita coba geser dulu ke Saka ini dari Mbak Lulu yang base-nya di Kalimantan Barat atau Pontianak. Apakah kasus kekerasan seksual juga marak di Kalimantan Barat atau di Pontianak? Gimana Mbak Lulu bisa bercerita dengan kami? Oke, terima kasih Mas Hidayat dan juga teman-teman itu Indonesia Institute. Kalau untuk kasus kekerasan seksual di Kota Pontianak, mau sedikit cerita bahwa pada rangkaian kampanye 16 hari kekerasan anti kekerasan terhadap perempuan pada tanggal 16 Desember yang lalu, kami melakukan sebuah survei gitu di Kota Pontianak.
Di mana survei itu kami lakukan sebenarnya dengan tujuan untuk mengetahui persepsi anak muda terhadap isu kekerasan seksual. Dan juga untuk mengetahui apakah di Kota Pontianak itu kasus pelecehan seksual itu banyak terjadi gitu. Setelah kami melakukan survei dari sekitar 500 responden itu, ternyata 42% itu sangat mengejutkan bahwa mereka yang mengisi survei itu pernah menjadi korban kasus pelecehan seksual. Dan kalau kita ngomongkan ini kan, ini bukan hanya sekedar angka, ini adalah sebuah fenomena gunung es yang kita tahu. Mungkin orang melihat bahwa kasus ini kok bisa munculnya sekarang, tapi sebenarnya mungkin karena dari dulu para korban itu nggak berani gitu. Dan dengan melihat data itu sebenarnya kami juga kaget gitu, terkejut. Ini sebenarnya kasus ini jangan-jangan memang udah dari dulu nih adanya gitu, ada kasus ini, cuma karena memang para korban itu nggak punya tempat atau belum tahu atau mereka takut begitu. Kalau kita lihat kasus-kasus yang sekarang ada gitu, itu karena korban itu takut untuk melapor. Ada kejadian ini yang kita dia sebagai korban, seperti yang tadi Mas Hidayat sebut, baik Nurul, itu mereka takut menjadi bumerang. Seperti contoh di salah satu perguruan tinggi di Kota Pontianak itu pernah ada kasus pelecehan seksual, di mana orang-orang teman-temannya yang mengadvokasi itu hingga saat ini itu sampai sidang 4 kali. Itu yang menyebabkan teman-teman khususnya di kalangan anak muda itu merasa takut untuk membantu teman-teman yang lain juga yang menjadi korban, takut karena ketika mereka yang melakukan pelecehan itu adalah orang yang memiliki kuasa. Itu sebenarnya yang menjadi permasalahan di sini di Kota Pontianak gitu. Oke. Ya, ini juga ternyata membuktikan bahwa, sekali lagi membuktikan bahwa memang kekerasan seksual dan pelecehan seksual ini itu juga terjadi di Kota Pontianak, dan bisa dikatakan bahwa memang kita saat ini Indonesia sedang mengalami darurat krisis untuk permasalahan itu, krisis. Maka perlu langkah yang tepat, yang cepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini menjadi catatan kita bersama ya. Nah, ketika berbicara mengenai diskriminasi perempuan ya, kita tidak hanya berbicara soal hanya kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual seperti yang kita bahas. Memang ini isu yang lagi atau sedang lagi naik gitu di tahun 2021 ini. Memang pilu, tapi kita harus tetap optimis bahwa hal ini kita bisa selesaikan sama-sama ya. Namun saya ingin bergeser sedikit bahwa diskriminasi itu tidak hanya soal ini kan. Bahwa ada diskriminasi terhadap perempuan gitu. Seperti mungkin tadi Bu Rosmiati katakan bahwa misalnya perkawinan anak itu juga menjadi permasalahan dan menjadi salah satu hal yang menjadi concern ya Bu Rosmiati gitu ya, kalau saya tadi tidak salah ya. Karena apa, ketika misalnya si perempuan dinikahkan padahal dia masih di bawah anak, itu karirnya sudah berhenti, ibaratnya dia tidak bisa melanjutkan hidup lah, bisa ibarat kata seperti itu. Nah, apakah angka misalnya ketika angka perkawinan anak yang banyak merugikan perempuan gitu di Sulawesi Selatan ini masih tinggi gitu? Gimana Bu Rosmiati? Iya. Kalau kita bicara soal data ya, atau fakta kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender khusus di Sulawesi Selatan ya, sebenarnya tinggi, memang cukup tinggi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sekian banyak kasus kekerasan yang terjadi, memang tadi saya sudah sampaikan bahwa selain kekerasan seksual yang menempati urutan kedua, yang pertama sebenarnya kekerasan di dalam keluarga atau di dalam rumah tangga. Nah, di dalam rumah tangga juga ada juga sebenarnya terjadi kekerasan, yaitu kekerasan perkawinan anak. Perkawinan anak sebenarnya itu masuk dalam konteks kekerasan di dalam keluarga, karena ini kan ada pemaksaan perkawinan terhadap
perempuan yang masih di bawah umur, kan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara perkawinan anak itu memang betul-betul diskriminasi itu kelihatan karena nanti akan ada pemiskinan, berujung pada pemiskinan terhadap perempuan. Dampaknya itu bukan hanya dampak dari sisi kesehatan reproduksi perempuan, tetapi juga nanti akan berdampak pada berdampak pada persoalan hukum. Misalnya bagaimana ketika kita misalnya melihat ya, karena ini kan sebenarnya dampaknya bukan hanya dari sisi dari sisi kesehatan, tetapi dari sisi sosial, kemudian juga dari sisi hukum misalnya, ekonomi dan hukum misalnya. Jadi kalau dari sisi hukum, saya kira berkaitan dengan soal bagaimana mereka mengakses yang namanya identitas hukum, itu kan nanti akan kesulitan, apalagi kalau misalnya di sini anak menikah misalnya secara tidak resmi tanpa buku nikah, otomatis anak yang akan dilahirkan nantinya tidak akan dapat mengakses yang namanya akte kelahiran, kan seperti itu. Nah, karena tidak ada, orang tua tidak memiliki buku nikah. Nah, makanya memang kita mengkampanyekan supaya perkawinan anak itu segera dihentikan atau dicegah. Paling tidak dicegah supaya ini lebih mudah untuk menekan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia misalnya. Nah, seperti itu. Nah, dari sisi yang lain, misalnya dari sisi dari sisi ekonomi, pasti nanti akan berujung pada pemiskinan perempuan. Perempuan tidak akan mendapatkan pendidikan yang cukup, yang tinggi, secara otomatis tidak akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi ada diskriminasi macam-macam ya. Kalau kita bicara hak anak, dia tidak akan mendapatkan 10 hak anak itu ketika misalnya dia dinikahkan di usia anak, seperti itu. Jadi sudah perempuan masih di bawah umur itu sudah mengalami diskriminasi. Apalagi kalau misalnya dia sudah beranjak dewasa, kemudian nanti setelah dia dewasa pasti akan ada dampak yang dihasilkan dan banyak kemungkinan yang bisa dialami oleh perempuan tersebut. Ya, seperti itu. Oke. Jadi perkawinan anak ini bisa berdampak pada ekonomi ya, aspek ekonomi. Berarti bisa berujung pada pemiskinan gitu ya. Jadi saya bisa katakan juga wajah perempuan itu ya wajah kemiskinan begitu dengan jika terjadi perkawinan anak gitu ya. Oke, kita mau geser dulu ke Kalimantan Barat nih, Mbak Lulu. Selain kasus kekerasan seksual, diskriminasi apa sih yang sedang terjadi di Kalimantan Barat? Apakah kekerasan dalam rumah tangga juga sedang maraknya, atau angkanya lagi tinggi, atau ya tadi perkawinan anak, bagaimana angkanya di sana?
Oke, berarti isu kalau di Pontianak saat ini, di Kalimantan Barat saat ini adalah prostitusi ya. Lebih ke arah seperti yang tadi Mbak Lulu bilang, prostitusi anak ini sedang marak dan menjadi concern beberapa lembaga untuk bekerja sama. Tadi Mbak Lulu juga sempat katakan berkoalisi untuk mengatasi permasalahan ini, dan ada juga persoalan relasi kuasa di situ ternyata ya, terkait prostitusi anak ini. Nah, dari apa namanya kedua narasumber atau teman ngobrol saya lah ini ya, untuk hari ini ya, ternyata diskriminasi terhadap perempuan itu banyak rupanya, mulai dari kekerasan seksual seperti yang tadi kita bahas, lalu ada kekerasan dalam rumah tangga, lalu ada prostitusi anak, dan juga ada pernikahan anak ya. Nah, dari segala macam diskriminasi terhadap perempuan ini, sebenarnya menurut Mbak Lulu dan Bu Rosmiati, apa sih akar permasalahannya? Apakah semua sumber permasalahan diskriminasi perempuan ini adalah budaya patriarki yang menempatkan posisi perempuan di bawah daripada laki-laki? Apakah sumber permasalahannya adalah budaya patriarki? Kira-kira gimana, Bu Ros? Dimulai dari Bu Rosmiati dulu. Kira-kira Bu Rosmiati memandang akar permasalahannya apa? Apakah benar budaya patriarki yang menyebabkan hal ini? Iya, sebenarnya itu betul ya. Karena akarnya sebenarnya di situ di budaya patriarki yang selama ini sudah melekat sejak lama di masyarakat kita, sehingga menjadikan perempuan itu menjadi mengalami banyak hal, mengalami 5 manifestasi ketidakadilan gender misalnya. Pertama itu subordinasi, kemudian mengalami beban ganda, kemudian mengalami marginalisasi, peminggiran, kemudian mengalami stigma, stereotip, kemudian dan seterusnya sampai dia misalnya mengalami kekerasan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara kekerasan berbasis gender, saya kira juga budaya patriarki tidak lepas dari ini. Karena pola-pola mulai dari kecil ya, pola-pola pengasuhan itu yang tidak clear, yang tidak maksimal dirasakan oleh anak perempuan dengan anak laki-laki. Adanya pembedaan di situ sehingga memunculkan situasi dan ternyata lebih memberikan peran-peran gender itu yang tidak yang selalu mendiskriminasi perempuan seperti itu, sehingga melahirkan tadi bentuk-bentuk kekerasan, bentuk-bentuk 5 bentuk ketidakadilan yang dialami oleh perempuan seperti itu. Nah, sehingga kalau kita bicara faktor penyebab yang memperparah ya semua ini adalah memang pertama adalah budaya patriarki. Kemudian yang kedua adalah regulasi yang ada itu juga belum maksimal memberikan perlindungan kepada perempuan. Kemudian penafsiran agama yang berbeda sehingga atau keliru sehingga perempuan itu selalu diposisikan seperti apa yang ada saat ini misalnya perempuan itu harus seperti ini, harus seperti itu, sehingga memang perempuan dalam hal ini tidak berdaya dan sebagainya, karena ada hal-hal yang sudah menjadi pola. Jadi pola pembakuan gender istilahnya. Kalau di dalam undang-undang perkawinan itu kan ada laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga, perempuan sebagai ibu rumah tangga, kan seperti itu. Sehingga perempuan itu selalu diposisikan di ranah domestik misalnya, sementara laki-laki itu diposisikan dia harus berada di ranah publik misalnya untuk menghidupi keluarga dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, ini sudah dibakukan sehingga kadang kebijakan juga itu yang tidak pro ikut melanggengkan situasi ini. Kemudian
ya persoalan mindset tadi ya. Mindset itu kan berasal dari persoalan budaya patriarki tadi. Kemudian sebenarnya ya banyak hal yang membuat situasi ini menjadi dilanggengkan seperti itu. Nah, sehingga ketika kita bicara kekerasan, di dalamnya pasti ada yang namanya relasi kuasa atau relasi yang betul-betul bersifat memaksa, yang bersifat hierarkis, yang notabene memposisikan perempuan sebagai posisi yang nomor 2 misalnya, sehingga di sini perempuan lebih cenderung, lebih gampang, lebih mudah misalnya mengalami kekerasan. Misalnya begini, kalau misalnya di Sulawesi Selatan ya, sebagai salah satu contoh, misalnya banyak perkawinan anak. Kemudian kita lihat banyak juga permintaan dispensasi kawin, sekalipun misalnya revisi undang-undang perkawinan itu sudah jelas bahwa usia perkawinan itu minimal 19 untuk laki-laki dan 19 perempuan, tetapi itu kan masih terjadi yang namanya perkawinan anak, sehingga di sini yang paling banyak sebenarnya dirugikan adalah perempuan yang masih di bawah umur, seperti itu. Nah, kalau seperti ini berarti memang ya ada situasi di mana relasi itu, kalau relasi kuasa kan jelas di sini orang tua dengan anak, kemudian kalau misalnya terjadi perkawinan pada anak, secara otomatis anak yang dipaksa masuk di dalam keluarga, mengurus keluarga, yang notabene keluarga pemahaman ketika kita bicara keluarga, perempuan atau istri itu kan berada di ranah domestik, sehingga laki-laki tadi ini memposisikan istrinya misalnya atau perempuan itu sebagai betul-betul dia harus berada di ranah domestik. Anak perempuan yang belum siap untuk bekerja di ranah domestik, belum siap untuk melakukan kerja-kerja rumah tangga, misalnya mengurus anak, kemudian mengurus rumah tangga, kemudian mengurus suami, itu dia terpaksa atau dipaksakan misalnya melakukan itu, akhirnya apa? Dia akan mengalami dampak yang namanya atau dia akan mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Dampak hukum, dampak KDRT di sini yang akan anak perempuan ini alami, sehingga terlihat bahwa memang banyak persoalan yang dialami oleh perempuan karena situasi. Ini kan persoalan kebiasaan menikahkan anak. Kebiasaan itu berawal dari situasi. Misalnya kalau kita bicara budaya patriarki, pasti di dalamnya masuk persoalan misalnya kebiasaan menikahkan anak. Dulu misalnya begini, orang tua bilang, oh dulu saya juga menikah di bawah umur. Dulu juga saya menikah di usia 15 tahun. Toh saya punya anak banyak. Kemudian anak saya itu semua sekolah atau anak saya semua menjadi menjadi berhasil begitu. Nah, itu kemudian akan dibawa ke situasi misalnya saat ini. Ya, tapi kan contoh-contoh seperti ini tidak mungkin akan dibawa menjadi kebiasaan-kebiasaan itu, tidak mungkin dibawa untuk di zaman sekarang misalnya, karena sekarang itu kita paham ya bahwa zaman dulu dengan zaman sekarang kan berbeda. Nah, sehingga itu mungkin kita penting untuk geser, berpikir 1000 kali untuk itu terjadi pada saat ini misalnya. Nah, itu tadi faktor-faktor yang melanggengkan tingginya angka kekerasan. Jadi mulai dari budaya patriarki, persoalan kebijakan, persoalan penafsiran agama yang tidak yang berbeda misalnya, dan seterusnya, termasuk juga mindset dari aparat penegak hukum, aparat pemerintah misalnya, yang tidak berpihak pada korban misalnya, kayak seperti itu. Jadi itu banyak hal yang menjadikan kekerasan itu bisa langgeng. Iya, berarti secara tidak langsung Bu Rosmiati, kita sepakat bahwa budaya patriarki menjadi salah satu permasalahan utama terkait diskriminasi terhadap perempuan, dan Bu Rosmiati juga tadi menambahkan bahwa budaya patriarki ini sebenarnya berlangsung atau ada di level terkecil, yaitu level keluarga. Tadi Bu Rosmiati mengatakan bahwa ada kebiasaan menikahkan anak di bawah umur, lalu
argumen-argumen bahwa oh saya juga dulu nikah di bawah usia gitu ya, yang sampai sekarang masih oke-oke aja. Jadi saya bisa katakan bahwa ketika seseorang itu terbiasa belum tentu sebenarnya benar ya. Jadi Iya, ya itulah yang dilanggengkan budaya patriarki itu melalui iya, keluarga gitu, aspek terkecil. Nah, ini menarik juga tadi Bu Rosmiati mengatakan undang-undang perkawinan ya. Eh, Undang-undang perkawinan itu nomor 1 tahun 1973 kalau saya tidak salah. Terus telah direvisi di tahun 2019. Namun part yang bagian tadi Bu Rosmiati sebutkan bahwa laki-laki adalah suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga itu tidak direvisi. Padahal pada kenyataannya masih banyak ya perempuan-perempuan yang harus menanggung beban sebagai kepala keluarga. Entah ditinggal oleh suaminya, entah suaminya meninggal dunia, ataupun suaminya sakit keras sehingga tidak bisa bekerja. Yang ya berarti mau nggak mau harus istri. Dan artinya pengakuan dari negara juga belum ada untuk perempuan sebagai kepala keluarga, dan itu adalah salah satu bentuk diskriminasi dalam hal regulasi pembuat kebijakan. Ini menarik nih Bu Rosmiati. Oke, kita geser dulu ke Mbak Lulu ya. Mbak Lulu, gimana? Oh, sebelum ke Mbak Lulu, terima kasih sudah diingatkan. Kalau ada teman-teman yang ingin komentar, memberikan komentar ataupun bertanya kepada kami yang ada di live Instagram ini, bisa ditaruh di kolom komentar ataupun nanti saya invite untuk bisa ngobrol sama-sama bareng live sama kami. Oke, kita lanjut. Mbak Lulu, gimana nih? Apakah budaya patriarki menjadi dasar atau akar permasalahan diskriminasi terhadap perempuan? Yang kalau Mbak Lulu lihatlah di Kalimantan Barat. Gimana Mbak Lulu?
Oke, ini menarik nih. Ketika kita kaitkan terkait dengan tafsir agama ya, bahwa tadi Mbak Lulu bilang bahwa memang benar ada budaya patriarki, tapi Mbak Lulu ngelihat menggeser sedikit ke soal tafsir agama. Artinya dengan misalnya zina tadi ya, daripada zina mendingan ya udah nikah. Dan saya mengambil apa ya, mengambil garis benang merahnya bahwa mencari solusi yang ternyata sebenarnya tidak menyelesaikan masalah juga gitu, tidak solutif. Karena akan muncul permasalahan lain. Ya misalnya tadi bisa nanti jadi KDRT, jadi kemiskinan gitu ya. Padahal sebenarnya yang harus dijaga ya kalau misalnya di Islam mungkin ya, mungkin juga di agama lain ya, ya seharusnya hawa nafsunya kan, yang daripada zina ya hawa nafsunya yang harus di counter gitu, bukan menjadikan pernikahan oke kami tidak bisa menahan hawa nafsu marilah menikah gitu. Itu solusi yang justru menimbulkan permasalahan lainnya. Maka ini perlu, benar juga tadi seperti yang Mbak Lulu katakan ya, oke kita harus sama-sama nih mengatakan hal yang sama untuk permasalahan ini ya gitu. Dan permasalahan membongkarnya juga sulit karena ini banyak tafsir-tafsir agama gitu ya. Oke, sebenarnya ini ada pertanyaan dari Mbak Dinda ya, di Direktur Eksekutif TII, dan kebetulan pertanyaannya sama pertanyaan saya selanjutnya dan bisa di apa namanya dijawab oleh kedua para narasumber ya, terkait pengesahan RUU TPKS meningkatkan kesadaran bersama plus memperbaiki perspektif penegak hukum. Apa yang kedua narasumber ini bisa lakukan, yang perlu dilakukan untuk mendorong RUU TPKS, karena kita semua mungkin sepakat ya hari ini bahwa ini perlu untuk segera karena sifatnya udah darurat, ini urgent. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong ini gitu. Dan saya sedikit tambahkan pertanyaan dari Mbak Dinda ya, seberapa yakin bahwa RUU TPKS ini bisa menyelesaikan masalah? Oke, Bu Rosmiati bisa mungkin menjawab pertama. Iya, sebenarnya tidak ada lagi alasan untuk menunda pembahasan dan pengesahan RUU TPKS. Karena kalau kita lihat saat ini itu sudah darurat kekerasan ya, darurat kekerasan seksual, terutama di negeri ini, sehingga hanya regulasi yang bisa menjawab semua itu. Nah, di dalam RUU tindak pidana kekerasan seksual itu sangat kompleks ya. Kalau kita lihat, apalagi kita memang mendorong supaya RUU itu kemudian dilengkapi dengan elemen-elemen kunci yang tentunya ini memberikan perlindungan terhadap korban. Nah, juga bentuk-bentuk kekerasan yang tadinya misalnya 9 menjadi 11 karena ada kekerasan ada pelecehan seksual,
verbal dan ada juga pelecehan seksual secara fisik. Kemudian juga yang paling terakhir itu kita juga memasukkan kekerasan seksual berbasis online atau berbasis cyber. Kan itu banyak saat ini. Nah, kemudian juga memasukkan elemen-elemen kunci itu termasuk di dalamnya ada hukum acara khusus yang nantinya betul-betul bisa dipakai sebagai salah satu alat cara untuk menangani kasus kekerasan seksual ini. Apalagi kalau misalnya hukum acara khususnya itu misalnya satu saksi sudah bisa misalnya sama dengan undang-undang PKDRT misalnya ya, satu saksi sudah cukup, ditambah dengan keterangan yang lain untuk bisa menjerat pelaku misalnya, memposisikan bahwa pelaku sudah bisa diproses hukum misalnya untuk menghukum pelaku misalnya. Nah seperti itu sehingga karena kan kalau kita misalnya lihat kekerasan seksual itu kan terjadi juga di tempat yang tidak banyak orang melihat. Nah seperti itu. Jadi kalau kita bicara saksi, saya kira saksinya cukup korban saja yang menyampaikan, ditambah keterangan yang lain. Karena kan dia yang merasakan. Jadi korban di sini adalah sebagai saksi korban seperti itu. Nah, itu adalah hukum acara khusus. Jadi memang di dalam RUU TPKS ini itu memang perlu dilengkapi semua itu. Kemudian kalau kita lihat isi dari RUU TPKS itu kan mulai dari upaya pencegahan yang akan dilakukan secara maksimal dan komprehensif, kemudian banyak ada beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual di dalamnya, bentuk-bentuknya seperti apa, kemudian juga di dalamnya ada upaya penanganan. Upaya penanganan tadi seperti apa yang saya sampaikan tadi dengan menggunakan hukum acara khusus atau kalau di dalam KUHP pidana ada KUHAP, ada KUHP dan ada KUHAP. KUHAP itu hukum acaranya yang dipakai di misalnya di pengadilan dan sebagainya. Maksudnya untuk proses peradilan. Nah, selain itu kan ada upaya selain upaya penanganan ada upaya pemulihan dengan makna pemulihan dengan makna luas misalnya dengan sangat komprehensif, kemudian pelibatan pelibatan elemen masyarakat misalnya di dalam melakukan upaya-upaya entah itu deteksi dini dan sebagainya. Jadi ada peran serta juga di dalamnya. Jadi kalau misalnya RUU ini dibahas dan segera dibahas dan disahkan, saya kira memang kita sudah ada pegangan, ada regulasi, ada payung hukum yang bisa melindungi korban, melindungi keluarga korban, melindungi juga pendamping, atau misalnya kan di sini ada bukan hanya pendamping hukum, tetapi kan ada juga pendamping, ada psikolog, ada psikiater, kemudian ada saksi dan ada ahli kan di dalam RUU itu. Nah, sehingga ketika misalnya ini disahkan kita punya pegangan. Nah, tinggal kita bagaimana menyampaikan informasi ini, melakukan sosialisasi dengan masif misalnya ke semua pihak termasuk ke aparat penegak hukum. Nah, bagaimana misalnya ketika ini tidak disahkan? Apa peran kita? Bagaimana kita memastikan aparat penegak hukum bisa menangani kasus kekerasan seksual saat ini misalnya? Tentunya kita terus advokasi ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi kita terus mendorong supaya itu segera disahkan. Tapi kalau misalnya untuk saat ini maksudnya saat ini terjadi kekerasan seksual dan belum ada regulasi yang bersifat khusus misalnya yang bisa menangani itu, maka kita juga tetap mendorong bahwa sudah ada regulasi sekalipun itu tidak bersifat khusus misalnya, tetapi tinggal kita mendorong bagaimana mindset atau pemahaman dari aparat penegak hukum itu sendiri. Karena kan kita tahu bersama bahwa aparat penegak hukum itu kan sama dengan aparat pemerintah, misalnya angka mutasinya itu cukup tinggi. Hari ini, minggu ini misalnya sudah dilakukan penguatan kapasitas, tetapi besok misalnya ada mutasi berarti kan berganti lagi. Jadi itu harus terus dilakukan supaya informasi itu tidak terputus. Jadi supaya apa yang kita sudah sampaikan sebelumnya itu terus akan mengalir dan
pihak penegak hukum ini akan maksimal di dalam melakukan itu. Jadi kita juga penting menyampaikan bahwa apa namanya, kekerasan ini terjadi karena persoalan relasi kuasa. Jadi yang namanya perkosaan tidak ada, kita tidak pernah menganggap bahwa perkosaan itu karena dilakukan atas dasar misalnya suka sama suka, itu tidak. Kemudian kekerasan seksual itu juga tidak ada kaitannya dengan pakaian, dengan apa dan sebagainya. Tetapi intinya di sini ada yang salah. Ada yang salah, mulai dari mindsetnya keliru, salah misalnya, kemudian otaknya juga tidak, apa namanya, otak juga di sini yang perlu diperbaiki. Karena kan otak di sini yang memerintahkan anggota tubuh untuk bergerak kemana saja. Nah, sehingga memang banyak hal yang penting untuk kita lakukan, terutama kita memaksimalkan komunikasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum misalnya yang menangani kasus tersebut. Itu yang harus kita lakukan supaya sambil menunggu regulasi itu disahkan, seperti itu. Tapi intinya kita terus mendorong dan kita juga mendukung DPR RI untuk segera membahas sekaligus mengesahkan RUU TPKS ini. Di apa namanya, di awal tahun, di tahun 2022 di paripurna, ya nanti di sidang paripurna di apa ya, di bulan Januari 2000 tanggal 13 kalau tidak salah, seperti itu. Oke, ya Bu Rosmiati ya, ini Bu Rosmiati juga mengatakan bahwa ini sangat penting undang-undang TPKS ini, dan Ibu Rosmiati juga LBH Apik juga dengan teman-teman organisasi masyarakat sipil lainnya untuk terus mendorong agar undang-undang TPKS ini segera, RUU TPKS ini disahkan, karena ini akan memberikan payung hukum. Tapi yang menarik dari apa yang Bu Rosmiati katakan adalah bahwa jangan lupakan bahwa selain pencegahan ada juga penanganannya. Setelah itu ada psikolognya, korban itu mungkin banyak yang kasus di mana korbannya mengalami penderitaan secara psikologis gitu ya, traumatik yang sangat mendalam, sehingga ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Menarik. Saya coba ke Mbak Lulu tadi yang sempat keluar tapi sekarang sudah masuk lagi. Mbak Lulu, apakah sudah terdengar suara saya? Ya, Mbak Lulu. Oh iya ya, Mbak Lulu bagaimana nih tentang gimana sih strateginya atau upaya yang bisa kita lakukan untuk mendorong RUU TPKS?
Oke, terima kasih. Berarti kuncinya adalah kolaborasi, advokasi, dan sosialisasi ya, supaya publik dan merasa penting untuk mendorong RUU TPKS ini sehingga tidak ada lagi alasan bagi DPR RI untuk tidak mengesahkan hal tersebut. Nah, karena kita sudah pukul 16.00, nanti tapi masih ada satu pertanyaan ini dari peneliti bidang sosial di Indonesian Institute, Nisa. Setelah menjawab pertanyaan dari Nisa, Mbak Lulu dan Ibu Rosmiati juga bisa memberikan closing statement gitu ya. Pertanyaan dari Nisa adalah, selain RUU TPKS, ada juga sebenarnya RUU lain yang masuk juga di dalam prolegnas prioritas, namun penting nih bagi perempuan, yaitu RUU kesetaraan gender. Nah, pertanyaannya adalah seberapa penting menurut pandangan Bu Rosmiati dan Mbak Lulu bahwa RUU kesetaraan gender ini bisa disahkan di 2022, dan bagaimana dampaknya? Apakah RUU kesetaraan gender ini benar-benar aplikatif dan dapat menghilangkan permasalahan budaya patriarki yang ada di Indonesia? Kira-kira begitu. Lalu dilanjutkan dengan closing statement. Bu Rosmiati, silahkan. Iya, saya kira RUU ini memang menjadi prioritas, sehingga RUU ini masuk agenda prolegnas ya yang seharusnya dibahas dan disahkan nantinya, kan seperti itu. Nah, RUU TPKS ini memang sangat urgen untuk segera disahkan. Tadi kan sudah dibahas di awal. Karena kalau misalnya ini tidak disahkan, maka dampaknya akan banyak yang terjadi, sehingga bisa jadi kekerasan itu akan menjadi angkanya lebih tinggi atau seperti apa. Nah, sehingga regulasi inilah yang bisa menjawab. Nah, sebagai closing statement pada kesempatan ini, saya hanya ingin mengajak kepada semua pihak, publik maupun itu media, itu supaya ikut bersama-sama untuk mendorong agar RUU TPKS ini akan penting sekali untuk disahkan, dan kita juga mendukung DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU TPKS ini, menjadikan RUU TPKS ini sebagai sebagai hak inisiatif dari DPR RI, seperti itu. Dan nantinya bisa dibahas dan disahkan di awal tahun 2022, seperti itu. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan RUU ini segera disahkan dan kita punya payung hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban, supaya korban juga bisa bisa berdaya sama dan seperti sedia kala. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosmiati. Bagaimana dengan Mbak Lulu terkait RUU kesetaraan gender? Seberapa penting? Apakah yakin akan disahkan di tahun depan, dan apakah RUU kesetaraan gender ini dapat mengatasi permasalahan budaya patriarki yang ada di Indonesia ya? Plus nanti closing statement dari Mbak Lulu. Silakan, dipersilakan.
Oke, terima kasih atas jawaban dan closing statementnya ya. Kolaborasi menjadi hal yang kita sepakat bahwa hari ini banyak permasalahan diskriminasi, bukan hanya soal kekerasan seksual, tapi juga ada permasalahan-permasalahan lain yang harus kita lihat bersama secara keutuhan bahwa ini adalah diskriminasi terhadap perempuan, dan kolaborasi menjadi salah satu cara upaya kita bersama untuk dapat menyelesaikan permasalahan diskriminasi terhadap perempuan. Yang mungkin bisa saya tambahkan sedikit bahwa kolaborasi itu penting ya, dan apa namanya, ini tidak hanya soal permasalahan perempuan, tapi juga permasalahan umat manusia, permasalahan kita semua, bukan hanya soal permasalahan perempuan, ini soal permasalahan kemanusiaan. Jadi yang melek itu harus semua orang, bukan hanya perempuan yang menyadari bahwa ini adalah penting gitu. Oke, terima kasih Bu Rosmiati dan Mbak Lulu ya, udah bersedia untuk hadir walaupun ada banyak mungkin kesalahan-kesalahan teknis atau ucapan-ucapan saya yang kurang berkenan gitu. Terima kasih untuk telah hadir, dan ini adalah salah satu bentuk kolaborasi kita bersama ya, untuk menyadarkan masyarakat, menyadarkan publik bahwa ini menjadi isu yang sangat penting. Kita punya PR bersama, yaitu tadi juga mendorong dan mengawasi proses perumusan buah undang-undang yang kita anggap penting hari ini. Semoga kedepannya Indonesia bisa lepas dari diskriminasi, dan undang-undang PKS serta undang-undang kesetaraan gender dapat segera untuk disahkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nanti kita berjumpa di lain kesempatan di acara TI lainnya. Terima kasih untuk sekali lagi untuk Bu Rosmiati dan Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk semua yang telah hadir hari ini ya. Terima kasih semuanya. Iya. Semangat.